Hidup tanpa membunuh bagi gue itu sama aja kayak hidup tanpa makan bagi kalian. Halo guys, perkenalkan nama gue Devita Anggreni, you can call me Devita. Malam ini gue ada cerita tentang perenggutan nyawa manusia yang berhubungan dengan papan catur. Kalian semua pasti tahu kan papan catur? Ya walaupun gue yakin kalian gak semuanya bisa main catur. Ya gue juga sih kagak bisa. Susah gak sih? Capek mikirnya gitu loh, kayak capek otaknya. Nah, di papan catur yang warnanya hitam putih itu, terus kalau nggak salah totalnya itu ada 64 kotak. Dan yang mau gue ceritain di sini adalah ada seorang laki-laki biasa kerja di supermarket, tinggal di sebuah apartemen kecil di Moskow, dan dia punya papan catur di kamarnya. Tapi bukan buat main. Di setiap kotak papan caturnya, dia tulis tanggal. Kayak misalnya 26 Juni 2026. Dan satu tanggal itu mewakili satu nyawa seseorang. Namanya Alexander Pichushkin. Dia punya misi buat ngisi semua 64 kotak papan catur itu sampai penuh. Jadi, gini ceritanya. Alexander Yuryevich Pichushkin lahir tanggal 9 April 1974 di sebuah kota kecil di pinggiran Moskow. Nama panggilan kecilnya dia itu adalah Sasha. Jauh juga ya namanya jadi Sasha. Nah, dia ini sudah ditinggalkan ayahnya sejak bayi. Oke lanjut, waktu kecil kata tetangga-tetangganya, Sasha ini tuh anaknya tuh ramah dan suka bermain. Dan katanya dia ini orangnya sayang banget sama binatang. Ya normal lah, kayak anak kecil pada umumnya. Tapi waktu dia masih balita, sekitar umur 4 tahunan, dia ini pernah jatuh dari ayunan di taman bermain. Posisinya ayunan ini tuh balik ke belakang dan buk. Ayunan itu tuh terbuat dari besi, itu langsung ngehantam jidatnya dia keras banget. Jadi guys, dari kecelakaan itu dan ditambah dia ini masih anak-anak, kemungkinan kalau menurut para ahli, kejadian ini tuh merusak bagian depan otaknya, yaitu bagian yang mengatur kontrol impulsif dan regulasi emosi. Karena dari kejadian itu, Sasa ini tuh jadi punya gangguan bicara dan yang tadinya ceria, supel dan ramah lalu berubah jadi kayak tukang emosian gitu loh. Suka meledak-ledak, gampang marah dan impulsif. Sehingga dia ini sering jadi bully-bulian teman-temannya di sekolah. Dengan cara kayak suka dipukul secara fisik dan suka diejek kayak anak cacat gitu. Sedih ngelihat kondisi anaknya kayak gitu. Akhirnya ibunya ini mindahin dialah ke sekolah anak berkebutuhan khusus. Nah, tapi ternyata keputusan ini tuh justru ngebuat Sasha ini tuh jadi kayak makin ngerasa disingkirin. Dia ngerasa kayak dijauhin dan makin ngerasa kayak nggak sama gitu loh, kayak orang-orang pada umumnya. Tapi di dalam kondisi seperti itu, justru kakeknya yang percaya sama dia dan melihat kalau sebenarnya anak ini tuh kayak punya potensi. Kakeknya ini ngerasa bahwa Sasha ini tuh sebenarnya cerdas. Namun dia itu tuh hanya butuh sedikit arahan yang benar aja. Jadi kakeknya dari pihak ibunya ini meminta untuk udah sini gua aja yang ngerawat si Sasha ini gitu. Nah, dari sinilah kakeknya ini mulai ngajarin Sasha untuk main catur. Dia sering dan rutin banget diajak sama kakeknya ini buat latihan main catur di Taman Bitsa deket banget sama rumah kakeknya. Di sana dia suka bertanding melawan pria-pria tua. Dan bener, dia itu jago banget main caturnya. Dan di sini, dia itu mulai ngerasain sesuatu yang beda gitu di hati dia itu. Kayak dia ini semacam kayak ngerasa kayak, oh gini ya rasanya bisa menang, bisa ngalahin orang, dan ngerasa kayak punya kuasa gitu, kayak jadi juara gitu. Tapi kemudian saat dia memasuki usia remaja, kakeknya itu meninggal dunia. Kejadian ini tuh bener-bener ngehancurin Pichushkin, karena satu-satunya orang yang pada saat itu percaya sama dia dan support dia itu malah telah meninggal dunia. Lalu dia balik ke rumah ibunya dan di sana hidupnya itu berubah. Dia mulai minum minuman dan timbul satu hobi yang
agak ngeri sih. Jadi gini, dia itu kan suka ngerekam dirinya sendiri pas lagi ngancem anak-anak kecil. Jadi dia tuh punya kebiasaan suka kayak ngancemin anak-anak kecil gitu. Dan abis itu hasil rekaman videonya itu dia tonton secara berulang-ulang gitu. Serem kan? Kayak dia tuh keasikan gitu loh buat nonton video itu tuh berulang-ulang. Oke lanjut, waktu itu tahun 1992, masih di tahun yang sama dengan usia dia, Pichuskin waktu itu di umur 18 tahun. Dan di Rusia itu lagi hype banget sama berita soal persidangan Andrei Chikatilo, yaitu pembunuh berantai paling kejam dari Uni Soviet yang membunuh 52 orang. Pokoknya kasus ini tuh lagi jadi berita besar di sana. Dan Pichuskin itu bukannya ngeri, tapi malah terobsesi. Jadi dia itu kayak bisa dibilang semacam mengidolakan. Dari situ dia mulai kumpulin clipping koran tentang Chikatilo ini dan bersumpah dia akan melampaui rekor pembunuhan idolanya itu dengan target memenuhi 64 kotak papan catur. Dan benar, waktu itu masih di tahun yang sama, 27 Juli 1992, Pichuskin ini ngajak teman sekelasnya yang bernama Mikhail Odichuk ke Taman Bitsa untuk ngerencanain sesuatu. Dan nggak tahu itu apa, di sini Ociduk ini nggak mau ngikutin rencana dia. Terus Pichuskin ini nih emosi, marah gitu loh. Lalu dia nyerang Ociduk, terus kayak temennya itu dipukul pakai palu. Terus nggak cuma itu, dia dorong tubuh temennya ke dalam sumur yang ada di taman itu dan Ociduk tidak pernah ditemukan. Dia telah mengeksekusi korban pertamanya dan itu temannya sendiri. Polisi sempat menangkap Pichuskin ini di 3 hari kemudian, yaitu tanggal 30 Juli. Tapi karena nggak ada bukti yang cukup, yang akhirnya ya dia dibebasin. Lalu, hampir 9 tahun nggak ada berita soal dia. Maksudnya nggak ada berita soal Pichuskin. Di sini Pichuskin ini hidup seperti biasa, ya nggak tahu apa karena dia ini masih trauma gitu atau apa gitu kan. Pokoknya hidup dia itu pada waktu itu sempet biasa aja gitu. Dia kerja, main catur di taman, ya pokoknya kegiatan dia itu rutinitasnya itu kayak orang normal gitu loh. Dan teman-teman kerjanya juga tuh bilang kalau dia itu jadi lebih pendiam. Memang kelihatan agak aneh sih, tapi ya normal, nggak ada tanda-tanda berbahaya kata teman kerjanya tuh gitu. Sampai akhirnya tahun 2001, Pichuskin itu saat itu tuh masih berumur 27 tahun. Dia masih sering ke Taman Bitsa untuk main catur, ya kayak lawan orang-orang tua di sana gitu loh. Taman Bitsa ini tuh kondisinya tuh gede banget, luas dan penuh dengan pohon birch yang rapat. Di dalamnya itu ada bangku-bangku taman, jalur setapak dan terowongan saluran pembuangan besar di bawah tanah yang ngalir ke seluruh Moskow Selatan. Taman ini tuh deket banget dari apartemennya Pichuskin. Nah itu maksudnya kondisi Taman Bitsa. Dia udah main catur di sana selama bertahun-tahun. Tahu sudut-sudut mana yang gelap, tahu mana yang sepi, tahu di mana lubang-lubang saluran pembuangan itu berada. Udah tahu kan ini arahnya kemana? Iya guys, korbannya itu dia dapat dari taman ini. Cara kerjanya itu hampir selalu sama. Dan targetnya itu adalah orang tua, tunawisma, orang yang kelihatannya lagi sendirian, atau orang-orang yang pokoknya kayak nggak punya banyak orang yang bakal nyariin mereka. Jadi kayak ya pokoknya kayak kelihatan kayaknya nih nggak ada yang bakal nyariin orang ini deh gitu. Kayaknya nggak bakal ada keluarganya yang nyariin gitu. Nah, orang-orang ini yang gue sebutin tadi, ini sama dia tuh diajak ngobrol. Awal mulanya tuh kayak gitu. Ya ramah, kayak biasa aja, normal gitu. Terus mereka ini ditawarin lah untuk minum vodka. Terus alibinya selalu sama, kayak ayo minum bareng buat menang anjing gue yang baru mati, katanya si Pichuskin itu kayak gitu. BTW sedikit informasi, dia ini punya anjing kesayangan dan meninggalnya itu hampir barengan sama kakeknya. Jadi dia itu alibinya itu kayak gitu sama si para korbannya ini. Nah, jadi dia ini sering banget ngajak targetnya itu begitu. Dan ya udah, karena mungkin caranya juga normal, gak ada yang mencurigakan di sini. Jadi orang-orang itu banyak yang mau buat diajak sama dia. Karena mungkin ya siapa juga kan yang nolak buat minuman gratis dari seseorang yang kelihatannya lagi berduka kan. Lalu, setelah korbannya ini udah cukup lengah dan mabok, terus dia serang dari belakang pakai palu. Tapi emang nyerangnya ini selalu dari belakang karena katanya biar bajunya itu nggak kena darah. Dan nggak cuma itu, ini agak ngilu banget sih. Dan dia itu selalu memberi tanda pada korbannya. Jadi kayak pas palu itu dipukul itu kan lukanya mengangah.
Nah, dia itu nancepin botol vodka itu ya ke situ untuk memastikan korbannya itu benar-benar udah gak bernyawa. Lalu, sebagian besar tubuh korbannya itu dibuang di dalam saluran pembuangan di bawah taman. Dan setelah itu, setelah selesai eksekusi korbannya ini, dia biasanya pergi ke kamarnya. Nah, di kamarnya ini, Pichuskin ini menyimpan sebuah papan catur. Bukan buat main kayak yang gue bilang tadi, tapi karena setiap kali dia mengeksekusi korbannya, dia pulang ke rumah dan menulis tanggal di salah satu kotak papan catur itu, lalu meletakkan koin di atasnya. Waktu itu Juni 2006. Pichuskin masih kerja di supermarket. Dia punya seorang rekan kerja perempuan bernama Marina Moskaliova berumur 36 tahun. Waktu itu dia ngajak Marina untuk jalan-jalan ke taman. Alasannya tuh sama seperti biasa. Kayak, Mar, temenin gue yuk ke kuburan anjing gue yuk, gitu. Di sini sebenarnya Marina ini udah curiga guys sama dia, tapi herannya dia ini tetap mau. Tapi di sini sebelum berangkat, Marina ini sempat ninggalin catatan buat anaknya yang masih remaja bahwa dia ini mau pergi sama Pichuskin sepulang dari kerja. Dan dia ini juga nulis nomor teleponnya Pichuskin di catatan itu. Di sini Pichuskin ini tahu kalau Marina itu nulis catatan itu, bahkan juga nulis nomor telepon dia di catatan itu. Tapi Pichuskin ini ya tetap aja ngelanjutin rencananya. Dan benar, 14 Juni 2006, tubuh Marina ditemukan dengan luka sesuai tanda yang gue ceritain di awal tadi, ya itulah ya. Di dalam tasnya ditemukan ada tiket metro Moskow. Lalu polisi ini mulai memeriksa rekaman CCTV dari stasiun metro dan menemukan gambar Marina berjalan di peron bersama seorang pria. Dan pria itu adalah Alexander Pichuskin. Dan 2 hari kemudian, 16 Juni 2006, Alexander Pichuskin ini ditangkap. Dan setelah itu, dia diwawancarai sama petugas nih kan. Pas ditanya nih soal kenapa kamu kok tetap mau ngebunuh Marina, padahal kan resikonya itu udah jelas sangat berat. Ya karena kan udah pasti bakal kelacak kan. Karena Marina ini kan sebelum pergi ini sempat ninggalin catatan itu. Dan bahkan dia juga tahu nomor teleponnya Pichuskin ini kan dicatat gitu kan. Terus jawabannya si Pichuskin tuh gini, yaitu kayak ya udah ini tuh kayak semacam bunuh diri aja, katanya tuh gitu. Ngeri kan? Terus ternyata nggak cuma itu guys, polisi ini sempat kecolongan karena ternyata nih antara Mei 2001 sampai September 2005, Pichuskin ini ternyata udah menyerang 36 orang. 3 diantaranya itu berhasil selamat, tapi nggak berhasil melaporkan karena udah cedera kepala yang parah gitu. Dan pada tahun 2003, warga Moskow yang tinggal di sekitaran Bitsa Park itu atau Taman Bitsa itu tuh udah mulai ketakutan. Tapi polisi tuh lama banget gak berhasil ngeidentifikasi pelakunya. Bahkan, waktu Pichuskin ini akhirnya berhasil ditangkap, polisi ini sempat ngira jumlah korbannya itu cuma sekitar 20 orang. Kayak kurang dari setengah angka sebenarnya kan. Dan Pichuskin ini kayak sempat nyindir gitu loh ke polisi soal ini. Dia kayak nyindir tuh kayak gini, kenapa Pak kok butuh waktu selama ini buat nemuin tubuh-tubuh mereka itu? Mereka tuh ada di sana itu loh, di dalam got-got bawah tanah. Dia ngomong gitu ke polisi ya biar diakuin gitu loh, bahwa ya total sebenarnya itu ya 36 tadi gitu. Nah, di sini kenapa kok kayak gitu? Kalian inget kan yang dia ngidolain Cikatilo itu? Dia kan sempat bersumpah tuh, targetnya mau melampaui Cikatilo. Dan patokannya itu papan catur 64 kotak itu. Nah, pas udah ketangkep tuh ya, dia tuh sempat ngomong tuh katanya gini, seandainya aku sudah sampai di 64 kotak dan gak ketangkep, aku gak akan berhenti di situ. Setelah papan catur 64 kotak itu penuh, aku akan beli papan dama internasional yang punya 100 kotak dan melanjutkan lagi dari sana. Gila gak sih? Ngeri banget gak sih orang ini? Bahkan ya, gak cuman itu. Dia ini katanya tuh juga pernah bilang gini. Kata dia tuh gini, hidup tanpa membunuh bagi gue itu sama aja kayak hidup tanpa makan bagi kalian. Gila gak sih? Kayak ngebunuh itu disamain kayak makan, kayak sama-sama kebutuhan. Gila nih orang ini. Dan waktu diinterogasi, Pichuskin ini sama sekali nggak menyangkal. Dia justru malah kayak kelihatan puas gitu loh. Dia cerita detail demi detail. Dia antar polisi keliling Taman Bitsa, nunjukin di mana dia itu ngebunuh.
Dan di mana dia itu ngebuang tubuh para korbannya itu. Semua direkam untuk kepentingan investigasi. Nah, terus pas diinterogasi nih ya, dia bilang jumlah korbannya itu tuh katanya nih, mula-mula itu dia ngitung nih kan ya, dari 48. Terus pikir lagi nih sama dia, dihitung lagi jadi 49. Terus lanjut lagi jadi 61. Pokoknya tuh kayak terus ditambahin gitu loh sama dia. Dan Pichuskin ini dengan santainya menyatakan bahwa satu-satunya penyesalan dia adalah dia nggak sempat mengisi ketiga kotak itu. Ya, ketiga kotak apa ya itu. Karena kan 61, kotak catur itu kan ada 64. Ya, jadi kayak kurang 3 kentang gitu loh, tanggung gitu. Kayak nggak habis pikir anjir. Nah, persidangan Pichuskin ini dimulai Agustus 2007 dan cepat jadi perhatian media nasional maupun internasional. Selama persidangan, Pichuskin ini ditempatkan di dalam kandang kaca di tengah ruangan sidang. Ini bukan hal aneh kalau di Rusia untuk terdakwa yang berbahaya. Dan Pichuskin justru kelihatan kayak ya dia nikmatin aja gitu loh. Dia duduk tegak, ekspresi datar, kadang kayak kelihatan senyum kecil. Dia nggak nunjukin sama sekali penyesalan pokoknya. Justru sebaliknya, dia ini malah minta hakim untuk menambahkan lagi 11 korbannya lagi ke daftar dakwaan yang udah ada. Gila ya. Dan katanya tuh gini, nggak adil Pak kalau 11 orang itu dilupakan. Gila sih, ini ngeri banget. Ya itu, karena dia tadi yang kata gue bilang tadi, dia itu punya target ambisi yang mau ngalahin idolanya tadi gitu loh. Tapi target awalnya ya papan catur itu dulu gitu. Terus, tanggal 29 Oktober 2007, Hakim Vladimir Yusov membacakan vonis. Pichuskin terbukti bersalah atas 49 pembunuhan dan 3 percobaan pembunuhan. Dia divonis penjara seumur hidup dengan 15 tahun pertama di sel isolasi. Dalam pembacaan vonis itu, Pichuskin ini masih berdiri diam tanpa ekspresi. Gitu. Dan setelah vonis dibacakan, dia tetap nggak kelihatan menyesal. Dia sekarang ditahan di penjara Polar Owl, di sebuah koloni penjara terpencil di utara lingkaran Arktik Rusia, salah satu penjara paling berat di Rusia. Dan April 2025, layanan penjara Rusia mengumumkan bahwa Pichuskin yang sekarang berumur 50 tahun siap mengaku untuk 11 pembunuh tambahan. Kalau ini dikonfirmasi, total korbannya itu yang diakui secara resmi akan jadi kurang lebih 59 orang. Ya pokoknya untuk angka yang pastinya itu emang bikin pusing guys, karena ya dia itu kayak selalu nyoba buat nambahin gitu loh. Nah jadi kayak ya nggak tahu gitu, tapi kayak kurang lebihnya segitu. Dia sampai saat ini masih ada di penjara dan katanya dia masih punya hal-hal yang harus diselesaikan. Katanya, serem anjir orang ini. Gila, kayak masih ada gitu yang katanya yang belum selesai. Oke deh, segitu dulu cerita Alexander Pichuskin, si manusia papan catur. Jadi gimana guys menurut kalian? Kalau kalian ada pendapat lain, persepsi lain, dan cerita lain, tulis di kolom komentar ya. Zaman dulu aja udah kayak gitu guys. Zaman sekarang kalian harus lebih hati-hati. Kita harus lebih hati-hati. Jujur aja ya, gue aja baca cerita begini tuh kayak tertekan gitu loh. Tapi ya penasaran. Kayak kenapa sih orang-orang ini tuh kayak kelakuannya tuh aneh-aneh gitu loh. Kenapa sih lo tuh gak bisa diem aja gitu? Emang gak bisa ya? Lo tuh rebahan aja gitu, jajan-jajan aja gitu kan ya? Ya udah deh guys, gitu aja. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di next video. Bye!